Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Anissa. Saya adalah guru matematika di salah satu SMP di Lampung Timur. Pada video ini, materi yang akan saya jelaskan adalah tentang bab 8 bangun ruang sisi datar bagian 1 yang berjudul menentukan luas permukaan kubus, balok, dan prisma. Sebelum kalian lanjut menonton videonya, tolong dipersiapkan dulu buku catatan dan alat tulisnya. Sebelum masuk ke materi, ada hal penting yang harus kalian perhatikan, yaitu hal-hal penting yang harus kalian kuasai setelah kalian mempelajari tentang bangun ruang sisi datar. Yaitu poin pertama, menemukan luas permukaan kubus dan balok dengan menggunakan alat peraga berupa benda nyata. Kedua, menemukan luas permukaan prisma yang didapat dari penurunan rumus luas permukaan balok. 3. Menentukan luas permukaan limas dengan syarat-syarat ukuran yang harus diketahui. 4. Menemukan volume kubus dan balok melalui pola tertentu sehingga bisa diterapkan pada volume prisma dan limas. Kelima, menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang gabungan dengan menerapkan geometri dasarnya. Untuk mempermudah kalian memahami materinya, dapat dilihat pada peta konsep. Yang pertama, bangun ruang sisi datar sebagai judul besarnya. Kemudian, hubungan antara diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Kemudian dipecah menjadi luas permukaan dan volume. Antara luas permukaan dan volume kemudian dipecah lagi menjadi kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian akan berlanjut ke bangun ruang sisi datar gabungan. Tibalah kita pada sesi materi, yaitu yang pertama, menentukan luas permukaan kubus dan balok. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar kotak kardus berbentuk kubus, kemudian yang kedua adalah kotak kardus berbentuk balok. Kemudian kalian perhatikan atau kalian cari benda yang berbentuk kubus dan balok. Kemudian irislah beberapa rusuk pada bangun yang berbentuk balok sehingga apabila dibuka dan direbahkan pada bidang datar akan membentuk bangun datar sehingga akan didapat apa yang disebut jaring-jaring balok. Selanjutnya, irislah beberapa rusuk dengan pola irisan yang berbeda pada bangun yang membentuk kubus sehingga apabila dibuka dan direbahkan pada bidang datar akan membentuk bangun datar, maka akan didapat apa yang disebut jaring-jaring kubus. Bandingkan kedua bentuk jaring-jaring tersebut. Kemudian ukurlah dan hitunglah luasnya. Ayo kita amati. Perhatikan gambar kotak kue berikut ini. Gambar ini merupakan gambar kotak kue yang digunting atau diiris pada 3 buah rusuk alas dan atasnya serta 1 buah rusuk tegaknya yang direbahkan pada bidang datar sehingga membentuk jaring-jaring kotak kue. Perhatikan 3 gambar berikut. Gambar pertama adalah gambar kotak kue sebelum dipotong, yaitu kotak kue yang masih utuh. Kemudian gambar kedua adalah gambar kotak kue yang sudah digunting atau diiris bagian rusuk-rusuknya. Kemudian gambar 3 adalah gambar kotak kue dari kotak kue yang sudah digunting rusuk-rusuknya sehingga membentuk rangkaian-rangkaian persegi yang memiliki luas-luas masing-masing. Pada gambar tersebut didapat sebagai berikut. Luas 1 yaitu bagian persegi yang ditandai dengan L1 sama dengan luas 3 atau L3. Itu berarti persegi yang ditandai L1 sama besarnya atau sama luasnya dengan persegi yang ditandai dengan L3. Kemudian L2 sama dengan L4 dan L5 sama dengan L6. Sehingga luas seluruh permukaan kotak kue adalah semua luas
luas dari L1 sampai L6 dijumlahkan. Sehingga karena L1 sama dengan L3, L2 sama dengan L4, dan L5 sama dengan L6, maka itu berarti sama dengan 2 kali L1 ditambah 2 kali L2 ditambah 2 kali L5. Sehingga L1 adalah 7 dikali 20 karena panjangnya 20 dan lebarnya 7 cm, sehingga 2 kali L1 sama dengan 2 kali 7 kali 20 ditambah 2 kali L2. L2 memiliki luas dengan panjangnya 7 cm dan lebarnya 14 cm. Kemudian maka sama dengan 2 kali 7 kali 14. Kemudian 2 kali L5 itu sama dengan 2 kali 14 dikali 20 sama dengan 280 ditambah 196 ditambah 560, sehingga hasil akhirnya adalah 1036. Jadi luas seluruh permukaan kotak kue adalah 1036 cm kubik. Sebelumnya kita sudah menentukan luas permukaan balok, sehingga pada bagian ini kita akan menentukan luas permukaan kubus. Perhatikan kembali gambar kotak berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar kotak yang membentuk kubus, di mana gambar kubus atau gambar kotak kubus itu memiliki ruas atau rusuk-rusuk yang sama besarnya. Coba perhatikan pada gambar. Jika rusuk EH 9 cm, maka rusuk AE dan AD, kemudian DC, CG, BF, CG, HE itu semuanya 9 cm. Barulah dikatakan kubus. Pada gambar di atas didapat sebagai berikut. L1 sama dengan L2, sama dengan L3, sama dengan L4, sama dengan L5, sama dengan L6. Ini berarti luas permukaan 1 sama dengan luas permukaan 2 sama dengan luas permukaan 3 dan sama dengan luas permukaan 4, 5, dan 6. Sehingga luas seluruh permukaan kotak kue adalah 6 kali luas permukaan, sama dengan 6 kali luas permukaan. Rumusnya adalah rusuk dikali rusuk. Karena panjang rusuknya 9 cm, maka luas permukaannya adalah 9 cm dikali 9 cm, sehingga didapat 81 cm dikali 6 sama dengan 486. Jadi luas seluruh permukaan kotak kue adalah 486 cm kubik. Jika suatu kotak kue yang berbentuk balok diiris pada 3 buah rusuk alasnya dan alasnya serta 1 buah rusuk tegaknya, kemudian direbahkan sehingga terjadi bangun datar, maka bangun datar itu dinamakan jaring-jaring balok. Kemudian demikian juga pada kotak kue yang berbentuk kubus. Apabila diiris pada rusuk-rusuk tertentu dan direbahkan pada bangun datar, maka bangun datar itu dinamakan jaring-jaring kubus. Sedikit informasi, luas permukaan balok adalah jumlah seluruh luas sisi balok tersebut. Ada 2 luas sisi yang berhadapan sama, sedangkan luas permukaan kubus sama halnya dengan luas permukaan balok. Akan tetapi, kalau kubus, luas setiap sisinya adalah sama. Karena sisi balok ada 6, maka luas permukaan kubus adalah luas satu sisinya dikalikan 6. Contoh, hitunglah luas permukaan bangun berikut ini. Pada gambar terlihat bahwa kubus tersebut memiliki ruas 4 cm. Alternatif penyelesaiannya adalah luas permukaan kubus sama dengan 6 kali 4 kali 4, yaitu rusuk dikali rusuk,
sama dengan 6 dikali rusuk kuadrat atau 4 kuadrat sama dengan 6 kali 16 sama dengan 96. Jadi, luas permukaan bangun yang bentuknya kubus adalah 96 cm kubik. Contoh soal 1. Hitunglah luas permukaan bangun berikut ini. Perhatikan gambar balok tersebut. Pada balok diketahui bahwa tingginya 8 cm, lebarnya 6 cm, dan panjangnya 15 cm. Penyelesaian, luas permukaan balok sama dengan 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T, atau panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi, sama dengan 2 dikali 15 kali 6 ditambah 15 kali 8 ditambah 6 kali 8, sama dengan 2 dikali 90 ditambah 120 ditambah 48, sama dengan 516. Jadi, luas permukaan bangun yang membentuk balok adalah 516 cm kubik. Soal kedua. Sebuah balok memiliki sisi-sisi yang luasnya 24 cm, 32 cm, dan 48 cm. Berapakah jumlah panjang semua rusuk balok tersebut? Alternatif penyelesaian. Perhatikan gambar berikut. Menurut informasi dari soal, maka didapat panjang kali lebar sama dengan 48, panjang kali tinggi sama dengan 32, dan lebar kali tinggi sama dengan 24. Dengan menyelesaikan sistem persamaan yang ada, maka diperoleh sebagai berikut. P sama dengan akar PL kali PT dibagi LT sama dengan akar 48 dikali 32 dibagi 24 sama dengan 8. Untuk L yaitu lebar sama dengan akar P kali L kali T per PT sama dengan akar 48 dikali 24 dibagi 32 sama dengan 6. Jadi lebarnya 6 cm. Kemudian untuk T yaitu tinggi sama dengan akar T kali T kali L kali T dibagi P kali L sama dengan akar 32 dikali 24 per 48 sama dengan 4. Jadi tingginya 4 cm. Sehingga jumlah panjang semua rusuk balok sama dengan P dalam kurung T plus L plus T sama dengan 4 dalam kurung 8 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 4 dikali 18 sama dengan 72. Jadi jumlah panjang semua rusuk balok tersebut adalah 72 cm. Tibalah kita pada sesi materi yang kedua, yaitu menentukan luas permukaan prisma. Perhatikan gambar berikut ini. Ada dua buah gambar, yaitu gambar pertama menunjukkan sebuah gubuk dan gambar kedua menunjukkan sebuah tenda. Pada bagian atas gubuk dan tenda dapat digambar sebagai berikut. Dalam matematika, gambar di atas disebut dengan prisma. Perhatikan prisma pada gambar di atas. Pada gambar tersebut dibatasi oleh dua sisi yang membentuk segitiga yang sama besar dan sama bentuknya. Kedua segitiganya tersebut saling berhadapan dan tiga sisinya yang membentuk persegi panjang. Perhatikan model prisma pada gambar di bawah ini. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 8. Pada model-model prisma tersebut, ada dua sisi yang saling berhadapan. Luasnya adalah sama. Dua sisi yang luasnya sama masing-masing dinamakan sisi alas dan sisi atas. Sedangkan sisi lainnya yang membentuk persegi panjang atau jajar genjang disebut sisi tegak.
Gambar prisma segitiga, segi 4, dan segi 8 dilengkapi dengan jaring-jaringnya. Dapat kalian lihat pada tabel 8.1 jaring-jaring prisma. Di nomor 1 adalah segitiga atau prisma segitiga dengan jaring-jaring prisma segitiga. Dan bisa kalian lihat potongan jaring-jaring prisma segitiganya. Kemudian nomor 2 adalah prisma segi 4 dengan jaring-jaring prisma segi 4 dan potongan jaring-jaring prisma segi 4. Kemudian untuk nomor 3 yaitu prisma segi 6. Ada juga jaring-jaring prisma segi 6 dan potongan jaring-jaring prisma segi 6. Tabel luas permukaan prisma. Perhatikan tabel tersebut. Ada bagian kolom yang berisikan gambar prisma dan ada bagian kolom yang berisikan luas permukaan prisma atau rumus luas permukaan prismanya. Jadi untuk gambar yang pertama, rumus luas permukaan prismanya ada di sebelahnya. Bisa kalian pahami, kalian baca, dan kalian coba kerjakan untuk yang latihan pada nomor 4 dan pada nomor 5 agar kalian dapat mengerti dan memahami bagaimana cara menggunakan rumus luas permukaan prisma tersebut. Contoh soal. Gambar 8.10 di bawah merupakan prisma tegak segitiga siku-siku. Tentukan luas permukaan prisma tersebut. Perhatikan gambar prisma segitiga siku-siku. Terdapat rusuk yang panjangnya 3 cm dan 4 cm serta 8 cm. Penyelesaian. Untuk mencari luas permukaan prisma segitiga tersebut, terlebih dahulu kita cari panjang semua alasnya, yaitu AB sama dengan akar AC kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi untuk panjang rusuk AB adalah 5 cm, sehingga untuk luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi sama dengan 2 kali setengah kali 3 kali 4 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 kali 8 sama dengan 12 ditambah 12 dikali 8 sama dengan 12 ditambah 96 sama dengan 108 cm kubik. Jadi luas permukaan prisma tegak segitiga siku-siku adalah 108 cm kubik. Diketahui luas permukaan prisma segi 4 adalah 256 cm kubik. Alas prisma tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 4 cm. Tentukan tinggi prisma tersebut. Penyelesaian. Diketahui luas permukaan prisma 256 cm kubik. Panjang alasnya sama dengan 5 cm dan lebar alas sama dengan 4 cm. Maka luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. 256 sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang ditambah lebar dikali tinggi sama dengan 2 kali 5 dikali 4 ditambah 2 kali 5 ditambah 4 dikali T sama dengan 40 ditambah 2 kali 9 kali tinggi. 256 sama dengan 40 ditambah 18 kali tinggi. 256 dikurang 40 sama dengan 18 kali tinggi. 216 sama dengan 18 kali tinggi. Tinggi sama dengan 216 dibagi 8 sama dengan 12. Jadi tinggi prisma tersebut adalah 12 cm.
Pada prisma segi 5 EFGHIJKLMN di bawah ini, alasnya EFGHI merupakan segi 5 beraturan dengan panjang sisi 8 cm dan tinggi prisma 14 cm. Jika titik O adalah titik pusat pada alas dan P sama dengan 5,5 cm, tentukanlah luas permukaan prisma tersebut. Perhatikan gambar. Gambar tersebut adalah prisma segi 5 beraturan dengan alas prismanya rusuknya EF 8 cm dan titik O atau P itu 5,5 cm. Penyelesaian luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi sama dengan 2 kali 5 kali luas segitiga EFO ditambah 5 kali EF atau sisi EF rusuk EF dikali rusuk GH sebagai tinggi sama dengan 2 kali 5 dikali 8 dikali 5,5 per 2 sebagai luas segitiga EFO ditambah 5 dikali 8 dikali 14 sama dengan 2 dikali 5 kali 22 ditambah 40 kali 14 sama dengan 2 kali 110 ditambah 560 sama dengan 220 ditambah 560 sama dengan 780. Jadi luas permukaan prisma EFGHIJKLMN adalah 780 cm3. Baiklah, kita pada sesi latihan. Pada latihan kali ini terdapat 5 soal yang berkaitan dengan materi kubus, balok, dan prisma sebelumnya, di mana diharapkan sebelum kalian mengerjakan latihannya, pahami dulu apa yang ditanya oleh soal-soal tersebut. Pembahasan kita pada